Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita sekarang sampai pada halaman 71. Bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fi dzunub allati hiya dunal kufri wa hukmi ahliha fid dunya wal akhirah. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan dosa selain kekafiran yang besar atau selain syirik besar dan status pelakunya di dunia dan di akhirat. Langsung saja kita baca riwayat yang pertama. Anir Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah qala. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah, beliau berkata, akhbarana Asy-Syafi'i rahimahullah qala. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah mengabarkan kepada kami Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, kemudian disampaikan riwayat sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Akhbarana Sufyan bin Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Ani Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, dari Abi Idris, dari Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami dulu pernah satu majlis bersama Rasul SAW. Kemudian Rasul bersabda, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Baiatlah diriku untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala tasriku, dan jangan kalian mencuri.
wala taznu, jangan kalian berbuat zina. Wa qara alaihimul ayah, kemudian Rasul membacakan ayat kepada mereka, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Kita baca langsung ayatnya. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia baiat bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, baiat mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala faman wafa minkum, kata Rasul SAW, barang siapa yang telah melaksanakan hal itu di antara kalian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba alaihi fa huwa kafaratun lahu, barang siapa yang berbuat salah satu dari dosa-dosa besar tersebut lalu dia dihukum, yaitu hukuman had, maka itu sebagai kafarah, penghapus dosa baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah alaih, dan barang siapa yang melakukan salah satu dari dosa-dosa besar tadi selain syirik tentunya, lalu Allah menutupinya, fahuwa ilallah, maka nasibnya di akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarala wa insya'a dzabah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya, dan jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dibawakannya riwayat ini oleh penulis dalam bab masalah akidah Imam Syafi'i yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Ini diantaranya yang paling inti di ungkapan hadis terakhir tadi. Barang siapa yang melakukan salah satu dosa besar tadi, tentunya sekali lagi selain syirik kepada Allah, lalu Allah tutupi. Lalu Allah tutupi di dunia, tidak sampai dihukum had, ya, entah itu orang berzina dirajam atau dicambuk kalau belum menikah, atau kalau dia mencuri sampai dengan syarat-syaratnya dipotong tangannya. Kalau sampai seandainya dia melakukan hal tersebut belum bertobat, namun Allah tutupi tidak sampai dihukum had, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa ilallah, maka nasibnya kembali kepada Allah, terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, Allah azab. Ini inti dari pembahasan riwayat ini. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika membawakan riwayat ini, beliau meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka. Namun apa? Tergantung kehendak Allah. Ini yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahibul kabira tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Ini untuk membantah dua kelompok sesat. Dari kelompok ekstrem kanan, kalau bisa kita katakan Khawarij Mu'tazilah, ekstrem kirinya kelompok Al-Murji'ah. Ini sebetulnya masih nyambung dengan pembahasan yang lalu yang berkaitan dengan masalah
bantahan kepada kelompok Murji'ah masalah definisi iman. Iman itu bercabang. Kalau kelompok Khawarij Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Adapun Mu'tazilah tadi kalau Khawarij ya, mengatakan pelaku dosa besar, keluar dari Islam, murtad. Mu'tazilah mengatakan nggak kafir, nggak mukmin. Di tengah-tengah, fi manzilah baina manzilatain. Bingung. Nggak kafir, nggak apa? Di tengah-tengah apa lalu? Ya ini fi manzilah baina manzilatain. Meskipun intinya keluar dari apa? Iman. Ya, ini status pelaku dosa besar di dunia. Kelompok Khawarij Mu'tazilah mengatakan keluar dari iman, meskipun beda dengan Mu'tazilah Khawarij tersebut. Kalau Khawarij jelas mengatakan keluar murtad dari Islam, dari iman. Kelompok Mu'tazilah mengatakan nggak mukmin, nggak kafir. Bingung. Paham? Lawannya kelompok Murji'ah. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin yang sempurna imannya. Taib, biar kita tahu antum paham nggak pembahasan yang lalu. Apa sebab keyakinan dua kelompok ini? Dari sisi penjelasan definisi iman ataupun yang berkaitan dengan iman. Man yujib. Nah, tadal. Nah, itu sudah kita kasih kecantikannya tadi. Ini yang kelompok yang mana? Murji'ah atau Khawarij? Yang mengatakan iman nggak bercabang. Hah? Tok. Murji'ah tok. Hah? Hah? Khawarij tok. Yang jelas. Hah? Ini fi manzilah bain manzilatain ini. Baik, anak mau yang lebih jelas lagi. Ini sekali lagi sudah sering kita sampaikan, masa enggak bisa jelaskan? Hah? Dua-duanya sejelaskan, kok bisa beda hasilnya? Karena seandainya seorang melakukan dosa besar langsung keluar dari Islam. Hubungannya dengan definisi iman, cabang iman tadi? Berarti iman tidak cabang. Iya. Kambil, kenapa? Iman nggak bercabang, hubungannya apa dengan mereka dikatakan keluar dari Islam, dari iman, kalau berbuat dosa besar? Karena jika seandainya mengatakan grogi kelihatannya. Taib. Ya sudah, kita husnudon saja. Antum paham, cuma nggak bisa iya. Karena iman menurut antum apa? Taib. Iman harus dengan apa? Ucapan lisan, nggak bisa dibatin tok. Paham ya? Taib. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, mereka sama-sama mengatakan iman tidak bercabang. Tapi kesimpulan Khawarij Mu'tazilah, kalau mereka berbuat dosa besar karena satu itu utuh, kalau satu hilang sudah murtad, keluar dari iman, hilang imannya sudah. Meskipun dua kelompok ini berbeda juga hasilnya. Yang Khawarij mengatakan murtad keluar dari Islam dengan tegas, dengan jelas. Mu'tazilah mengatakan nggak mukmin, nggak kafir, di tengah-tengah. Fi manzilah baina manzilatain. Kelompok Murji'ah mengatakan iman satu kesatuan. Sudah, orang itu yang mengucapkan kalimat syahadat utuh sampai mati utuh, berbuat apapun utuh. Paham ya? Maka apa? Dia berbuat apapun dari kemaksiatan dosa besar nggak mempengaruhi apa? Iman. Dan di antara sebabnya definisi mereka tentang iman, bahwasanya amal bukan bagian daripada apa? Iman. Paham? Amalan nggak ada pengaruh dengan apa? Iman. Amalan apapun yang baik nggak mempengaruhi iman, nggak meningkat, nggak menambah iman. Amalan yang jelek juga nggak mengurangi iman, tetap utuh. Paham ya? Ini sekali lagi dua kelompok sesat dalam definisi iman dan juga dalam masalah cabang keimanan. Kelompok Khawarij mengeluarkan dari keimanan. Kelompok Murji'ah mengatakan tetap sempurna imannya. Orang yang paling fasik imannya sama dengan Abu Bakar wa Ammar, sama dengan imannya Jibril Mikail. Naudzubillahi min dzalik. Ahlussunnah pertengahan.
Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di dunia, statusnya di dunia, dia mukmin namun apa? Naqisu al-iman, kurang imannya. Atau mukmin bi imani fasikun bi fisqihi. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan apa? Kefasikannya. Mana dalil orang itu tidak dikatakan kafir sebagai bantahan kepada kelompok Khawarij? Surat Al-Hujurat insyaallah akan ada pada riwayat selanjutnya. Ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang beriman saling berperang, saling membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Seperti yang sudah kita sampaikan, namanya perang itu kitik-kitikan atau bunuh-bunuhan. Iya, bunuh-bunuhan, sedangkan membunuh itu adalah apa? Dosa besar. Namun Allah masih menamakan minal mu'minin. Mereka masih mukminin, cuma apa? Kurang imannya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sahih Muslim, insyaallah hadisnya. Beliau mengatakan, "Ma min abadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian meninggal di atas dua kalimat syahadat, di atas tauhid, kecuali dia masuk surga. Kata sebagian sahabat, di antaranya Abu Dzar radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, wa in zana wa saraq, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri ya Rasulullah. Kata Rasul, iya, sampai 3 kali. Abu Dzar mengulang-ulangi lagi. Wa in zana wa saraq, wa in zana wa saraq. Rasul mengatakan iya, dia masuk apa? Surga. Intinya apa? Kalau pelaku dosa besar dikatakan kafir, bisa nggak masuk surga? Tidak bisa. Maka dia apa? Statusnya mukmin, dan dia apa? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam surga. Ini bantahan kepada kelompok Khawarij tadi. Lalu bagaimana dengan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min? Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Paham pertanyaannya? Rasul mengatakan tidaklah orang itu berzina dalam keadaan mukmin, intinya. Paham? Sekarang jawabannya paham? Jangan dibatin jawabannya, keluarkan. Iman itu dengan lisan. Nah, bagaimana jawabannya? Kenapa? Imannya, Rasul mengatakan dia bukan mukmin dalam keadaan dia berzina. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Orang itu ketika berzina, kata Rasul, tidak dalam keadaan mukmin. Sebetulnya ya nyerempet tadi itu. Ya, iya, yang dinafikan oleh Rasul adalah kamilal iman. Dia tidak mukmin, kamilal iman, yang sempurna apa? Imannya. Seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau terjemahan tekstualnya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya apa? Sendiri. Kalau misalnya ada orang iri dan dengki, itu maksiat dosa atau tidak? Dia nggak melaksanakan. Di sini la yu'min berarti nggak beriman, maksudnya kafir? Tidak. Namun apa? La yu'min kamilal iman, tidak mukmin yang sempurna apa? Imannya. Jadi penafian iman, penafian mukmin dalam hadis-hadis tadi itu penafian kesempurnaan apa? Al iman. Dan ini bukan takwil, ataupun kalau dikatakan takwil, ini takwil yang sahih karena berdasarkan nas-nas yang lain seperti tadi wa in ta'ifatani minal mu'minin. Tapi dalam hadis tadi, Rasul mengatakan meskipun dia mencuri, dia berzina, masuk surga. Paham? Maka yang dinafikan dalam hadis tadi, mukmin ketika dia berzina atau dia minum khamar, kemudian dinafikan iman mukmin,
maka yang dimaksud adalah kesempurnaan apa? Al-iman. Fahim dong? Kemudian kita bahas sedikit hadisnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasul SAW pernah bersabda, "Bai'uni." Ini sudah kita sampaikan bahwasanya baiat dalam Islam itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, dan Rasul SAW pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Demikian pula khulafa ar-rasyidin. Demikian pula khulafa zaman Abbasiyah Umayyah. Mereka itulah yang berhak untuk dibaiat. Dalam sejarah Islam tidak ada misalnya ulama, kiai, ustadz atau yang semisal dengannya dibaiat, tidak ada. Itu baiat yang bid'ah. Sebagaimana sholawat ada yang bid'ah, jihad juga ada yang bid'ah. Demikian pula di sini baiat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, itu baiat yang bid'ah. Ya, tidak ada zaman para sahabat Abdullah bin Abbas dibaiat gara-gara beliau ahli tafsir Al-Quran misalnya. Atau imam madhab yang 4. Ya, nggak ada kisahnya ceritanya Imam Syafi'i dibaiat, nggak ada. Atau nggak ada Imam Syafi'i minta dibaiat. Ini wewenang apa? Pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, hati-hati. Jangan kelompok-kelompok sesat itu diantara apa? Doktrin untuk bujui pengikut mereka dibaiat dulu. Kalau sudah dibaiat, itu ungkapan para ulama, orang yang membaiat kiai atau ustadznya itu seperti apa? Orang yang mati dimandikan oleh Pak Kiai. Orang mati kalau dimandikan, apa ngelawan dibolak-balik? Itu ibaratnya orang yang sudah baiat seperti itu. Ya, makanya sekali lagi ini diantara salah satu cara untuk membujuki anak buahnya biar gangge sami'na wa ta'na, apapun yang diperintahkan itu apa? Dibaiat dulu. Kenapa? Karena kata mereka, Rasul bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, mati dalam keadaan jahiliyah. Di doktrin seperti itu anak buahnya. Padahal itu hadis baiat untuk pemimpin kaum muslimin. Makanya Imam Muslim membawakan hari itu dalam masalah bab al-imarah, kepemimpinan pemimpin muslim, entah itu berupa khalifah, raja ataupun presiden. Itu haknya mereka, bukan untuk apa ustadz ataupun yang semisal dengannya. Ini baiat yang apa? Bid'ah. Makanya kalau kelompok-kelompok teroris seperti itu, harus apa? Baiat kepada tokohnya, disuruh ngebom sana ngebom sini, sami'na wa ta'na, nggak ada perlawanan. Karena tadi doktrinnya kalau nggak sami'na wa ta'na, baiatnya apa? Putus, artinya tadi mati dalam keadaan jahiliyah, naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin, baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin, dan itu pun seandainya mereka membaiat tidak ada ketaatan kecuali dalam hal yang apa? Yang ma'ruf, yang tidak menyelisihi qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula muncul pembahasan banyak tentang siasat syariah, politik dalam Islam. Yaitu politik, apa artinya politik dalam Islam? Siasat itu artinya apa sih? Kata para ulama, siasat syariah adalah riayah syu'uni al-khalq, mengatur urusan manusia. Ini salah satu wewenang pemimpin kaum muslimin, di antaranya berjihad di jalan Allah. Entah jihad tolak menyerang negeri-negeri kafir, atau jihad ad-difa, jihad membela negeri kaum muslimin yang dijajah. Itu adalah wewenang imamul muslimin. Mana dalilnya? Ya Ahlussunnah bukan sekedar bondo semangat tok atau bondo perasaan baper, tidak. Setiap ucapan dalam urusan agama, apalagi yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, harus dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Kalau tidak ada pemimpin yang mengatur, yang mengomandoi, kekacauan yang ada.
Naudzubillah min dzalik, bukan jihad namun damar, kehancuran, kerusakan. Ya. Dan mereka yang tahu mempertimbangkan maslahat dan apa? Mafsadah. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya. Ini sekali lagi kata para ulama di akhir-akhir seperti ini perlu dimurojaah lagi babul jihad. Namun jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan tuntunan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya dalam bab ini, jihad entah jihad talab, jihad menyerang, jihad membela diri, ini harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah kita sudah posting kemarin dengan kita bawakan dalilnya, ucapan para ulama dan dalam kitab-kitab akidah ini sudah, istilahnya kita sudah apa? Berulang kali kita sampaikan. Imam Al-Muzani, alhamdulillah sudah kita kaji di beberapa tempat kitab Syarh Sunnah. Beliau mengatakan wal jihad ma'a kulli imamin baron kana au fajiran. Jihad bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Dan ini sama dengan hadis tadi. Jihad secara umum, nggak ada yang mengkhususkan jihad talab saja, menyerang saja. Jihad difa juga, jihad membela negeri. Harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Kecuali kata ulama kalau ada satu keadaan darurat. Tiba-tiba musuh mencaplok satu wilayah dan mereka tidak bisa meminta petunjuk atau izin kepada pemimpin pusat. Ya, ini sekali lagi keadaan yang darurat itu beda dengan hal apa? Yang normal. Sekali lagi secara asal ini hukum jihad talab, jihad difa dengan komando pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi lihat lagi postingan kita kemarin tentang apa? Apa perlu izin pemimpin atau wali amr? Ini sekali lagi adalah hak pemimpin kaum muslim. Sebagaimana tadi hukum rajam, hukum memotong tangan, hukum kisos bisa nggak diambil alih oleh ormas? Ya, loh ini kan ormas sudah menguasai wilayah ini, Ustaz. Bisanya, ya, ini pasukannya banyak. Bisa? Hah? Apakah berarti mereka juga dibaiat pemimpinnya? Naudzubillah min dzalik. Kacau. Ya, ini dalam Islam ada aturan mainnya. Jangan aja modal apa? Semangat. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula sudah kita sampaikan wewenang boikot secara global. Ya, boikot produk ini misalnya. Ini bukan wewenang perorangan. Kalau antum nggak mau beli, tafadhal. Hak antum. Tapi sampai mengatakan yang nggak mau memboikot anteknya Yahudi atau ibaratnya antek Israel. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini apa? Yang sudah terjadi. Bahkan kita ceritakan. Sampai anak SD kelas 2 saja bisa ngomong seperti itu kepada temannya. Ya, bahwasanya yang nggak ikut mau boikot produk ini, dia membela apa? Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sopo sing ngajari. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi kata para ulama, hak memboikot secara global, secara umum, hak wewenang pemimpin apa? Kaum muslimin. Mereka yang bisa mempertimbangkan masalah dengan apa? Mafsadahnya. Dan sudah kita sampaikan dalilnya dari sahabat Tsumamah radhiyallahu taala anhu. Intinya sekali lagi seorang muslim harus apa? Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum apa? Beramal. Jangan hanya modal semangat yang berapi-api, kalau tidak diwaspadai bisa apa? Membakar yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ini yang harus dipahami, mana itu wewenang pemimpin kaum muslimin mengomandoi jihad, menegakkan al-hudud, kemudian juga mereka yang dibaiat. Demikian pula yang berkaitan dengan kemaslahatan umum kaum muslimin. Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiatlah diriku untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini salah satu metode Ar-Rasul SAW dalam dakwah. Harus mengutamakan tauhid, memerangi kesyirikan. Bahkan sudah kita sampaikan, bahkan pada saat perang pun tetap Rasul mengingkari apa? Kesyirikan. Dan juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau tidak mau ikut perang ketika masih ada apa? Kesyirikan. Dan sudah kita posting juga
untuk membantah oknum-oknum yang asbun dalam bab-bab seperti naudzubillah min dalik alusyubuhat, naudzubillah min dalik. Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiklah diriku untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala tazanu. Ya, kemudian setelah syirik ini dosa-dosa yang wajib untuk juga dijauhi. Namun skala prioritas yang utama ya at-tauhid, meninggalkan apa? Asyirik, inna syirka la dzulmun azim. Kemudian Rasul mengatakan barang siapa yang telah memenuhi baiat tadi, yaitu meninggalkan yang dilarang oleh Rasul tersebut, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu mana yang betul-betul ikhlas meninggalkan hal tersebut hanyalah Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dalik syai'an fa uqiba alaihi fa huwa kafaratun lahu. Barang siapa yang jatuh ke dalam perbuatan dosa tadi selain syirik kepada Allah, lalu dihukum dengan hukuman al-had. Seperti tadi, orang mencuri namun harus ada apa? Surutnya, diantaranya tidak kurang dari rubu dinar, seperempat apa? Dinar. Ya kurang lebih satu, ya kurang lebih mungkin sekarang harga emas berapa? Ya mungkin kurang lebih kata para ulama ya 1 jutaan lah mungkin. Ya makanya kita pernah ditanya kalau mencuri 50.000 apakah dipotong tangannya? Ya tidak sampai. Sekali lagi ini kembali kepada hakim pengadilan syariat. Intinya seandainya dia dihukum karena mencuri tadi oleh pemimpin kaum muslimin, dipotong tangannya sebagaimana firman Allah wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Ini kalau dia betul-betul menyesali, bertobat kemudian dihukum, maka dia mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Ini secara umum ya, pasti diampuni. Kafaratun lahu, sebagai apa? Penghapus dosanya. Kata para ulama, hukuman al-hudud itu menghapus dosa dengan syarat orangnya, oknumnya dia betul-betul juga bertobat. Apalah artinya dia dihukum namun hatinya apa? Gak ridho dengan hukum Islam misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan bisa kufur kalau dia benci dengan hukum apa? Al-Islam. Syaratnya kata ulama itu menjadi kafarah, penghapus dosanya kalau dia betul-betul ketika dihukum tadi menyesali dan betul-betul taubatan nasuha, dia akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ini, barang siapa yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar tadi lalu Allah tutupi aibnya, maka bagaimana nasibnya di akhirat? Masuk surga atau masuk neraka? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kelompok Khawarij Mu'tazilah. Kalau Khawarij Mu'tazilah mengatakan pasti kekal dalam neraka karena mereka sudah keluar dari apa? Al-iman al-Islam. Beda dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan dia pasti masuk surga karena sempurna apa? Imannya, nggak mungkin masuk neraka. Ahlussunnah pertengahan mengatakan terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam surga langsung. Kalau Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun nggak mungkin kekal. Mana dalilnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Dalam 2 ayat surat An-Nisa 48 sama 116. Paham intinya ya dari pembahasan terakhir hadis tadi? Barang siapa yang jatuh ke dalam dosa besar tadi lalu Allah tutupi nggak sampai dihukum al-had dan dia belum bertobat, itu nasibnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini juga dicantumkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di akhir-akhir kitab Ushulus Sunnah. Nanti kalau mau lihat lagi ucapan Imam Ahmad tentang pembahasan ini, tentang pelaku dosa besar. Intinya Ahlus Sunnah tadi tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dan tidak menghukuminya di akhirat masuk neraka atau masuk surga langsung. Namun sekali lagi tahta masyiatillah. Qala Syafi'i rahimahullah, lam asma fil hudud haditsan abyana min hadza. Aku belum pernah mendengar
hadis ya tentang al-hudud yang lebih jelas dari hal ini. Wa qarruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat lain dari Nabi sallallahu beliau bersabda, wa ma yudrika la'alal hudud kafaratun lidzunub. Barangkali hudud itu adalah kafarah. Ini kurang lebih sama dengan hadis tadi bahwasanya al-hudud, hukuman-hukuman yang khusus bagi dosa-dosa khusus, ini adalah kafarah, penghapus dosa. Wa huwa yushbihu hada, dan ini mirip dengan hadis tadi. Wa hada abyan minhu, dan ini lebih jelas lagi hadisnya. Tsumma qala, kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, man tawalla aniz zahfi la mutaharrifan liqitalin wala mutahayyizan ila fiatin khiftu alaih. Barang siapa yang mundur dari medan pertempuran, bukan untuk menyusun siasat, bukan untuk bergabung dengan kelompok yang lain, maka aku khawatir atasnya. Illa an ya'fu Allah, kecuali Allah mengampuninya. Ayakuna qad babi sakhatin minallah. Kalau nggak diampuni, aku khawatir, kata Imam Syafi'i, orang itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau perang yang syar'i, nggak boleh keluar dari medan pertempuran. Sudah pernah kita sampaikan, ada 4 keadaan jihad itu fardu ain. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, sekali lagi perlu murajaah babul jihad yang sesuai dengan ahlu sunnah, biar antum nggak kena syubhat harokiyin atau yang ngaku salafi namun otaknya otak haroki. Nah, nggak hafal, ini bahaya ini. Ya, khawatir besok sudah berangkat ini. Hah? Hah? Iya. Yang kedua. Lanjut, kalau ditunjuk langsung oleh pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga. Nah. Enggak hafal. Iya, ini pembahasan kita ini. Kalau sudah di medan pertempuran, jihad fardu ain, nggak boleh mundur. Pilihannya menang atau mati syahid. Semoga Allah menjadikan kita minas syuhada. Yang keempat. Ya ini kalau ada penjajahan. Ini 4 keadaan jihad itu hukumnya fardu ain. Anak ulangi lagi, yang pertama, kalau ada perintah langsung dari pemimpin, makanya kita katakan ini wewenang pemimpin kaum muslimin. Ditunjuk fulan pergi berangkat jihad, maka sami'na wa ata'na. Dalilnya tadi, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Rasul juga mengatakan idastunfirtun fanfiru. Jika kalian disuruh untuk berangkat jihad, berjihadlah, pergilah. Kalau yang menyuruh siapa? Ustadz? Bukan, siapa? Pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, dalam keadaan kaum muslimin dijajah, serang oleh musuh, ya, orang-orang kafir. Yang ketiga, kalau tadi, di medan pertempuran. Ini pembahasan kita. Dalam surat Al-Anfal, wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan mundur ke belakang. Kecuali kalau illa mutahrifan dan seterusnya. Yang keempat, tadi kalau ada seseorang yang punya kepandian khusus tidak dimiliki oleh yang lainnya. Misalnya dia hanya dia yang bisa mengendarai pesawat tempur. Cuma satu saja misalnya. Adapun yang lain hanya bisa mengendarai gerobak tempur. Ini minggir dulu, yang pesawat tempur dulu misalnya. Ini bagi dia yang wajib, yang lain tidak. Dan ini kata Syekh Utsaimin, sudah kita sampaikan juga dalam postingan membantah oknum-oknum ahli syubhat itu, ini tetap disyaratkan kemampuan.
Misalnya tadi ada penjajah. Paham? Namun kaum muslimin nggak mampu, nggak punya kekuatan. Daripada mereka hancur semuanya, lebih baik apa? Mungkin hijrah dan sebagainya. Sebagaimana Rasul SAW yang mencontohkan. Rasul SAW dikala di kota Makkah lemah, dijajah oleh kaum musyrikin. Yang mana tentunya apa? Kota Makkah lebih mulia daripada semua tempat mereka tinggalkan. Demi apa? Menyusun kekuatan. Sehingga terjadi apa? Fathu Makkah nantinya. Intinya sekali lagi apa? Rasul contohkan dalam keadaan lemah, nggak ada jihad dengan apa? Senjata. Ini fikih jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasul dalam apa? Berjihad. Tidak hanya modal semangat. Karena sekali lagi kemaslahatannya itu sekali lagi akan habis, tidak ada, yang ada justru kemadrotannya kalau apa? Tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit faedah dari Syekh Abdul Aziz Rayis hafidhallahu taala ketika membantah seseorang yang ahli syubhat yang bernama Muhammad Jidu. Dia membantah orang-orang yang mengkritik kelompok Hamas yang ada di sana, yang tokoh-tokohnya nggak ikut jihad. Tokoh-tokohnya ada di negara lain. Muhammad Jidu ini mengatakan, kalau kalian mencela orang-orang itu, tokoh-tokoh itu, berarti kalian mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab juga nggak ikut jihad, hanya apa? Mengutus pasukan. Paham syubhatnya? Dijawab oleh Syekh Abdullah Rayis hafizahullah ta'ala, itu jihad tolak, jihad menyerang. Pemimpinnya, panglimanya, atau yang mengomandoi, boleh di luar. Tapi ini jihad difa, harus ikut apa? Ikut di medan pertempuran. Paham ya? Nah ini salah satu jihad mereka tidak apa? Syar'i menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Paham? Mulai dari tadi pemimpin, mulai dari masalah tidak ada kemampuan, mulai dari kehancuran yang lebih banyak seperti yang kita saksikan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi dan yang bersama mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina, merahmati yang meninggal dunia, mengampuni mereka dan menyembuhkan yang sakit, serta memberikan pertolongan kepada mereka ajilan ghairu ajilin. Intinya sekali lagi, kalau perang itu tidak di atas tuntunan Rasulullah SAW, itu kasihan kaum muslimin yang tidak tahu apa-apa. Makanya para ulama Ahlussunnah, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamum bil khalqi. Ahlus Sunnah itu yang paling tahu tentang kebenaran dan mereka yang paling kasih sayang kepada umat Islam, kepada manusia. Mereka tidak sama dengan harokin sikat-sikat, namun akibatnya apa? Ribuan kaum muslimin yang jadi apa? Korbannya. Ini yang dikhawatirkan. Demikian pula sudah tidak syar'i dipanas-panasi terus. Na'udzubillah min dzalik. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina ajilan ghairu ajilin. Insyaallah kita lanjutkan pada adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau lompati sedikit karena sudah kadung bahas masalah jihad tadi, masalah perang. Ada di halaman 74, Ini babnya masih sama, cuma riwayatnya pas berkaitan dengan masalah jihad ataupun perang lah istilahnya. Dan juga karena memang ada syubhat sekarang ini. Mumpung belum antum kena syubhatnya, kita kasih jawabannya dulu. Insyaallah ta'ala ini bisa apa? Menjauhkan kita dari syubhat-syubhat kelompok takfirin harokiyin. Ketemu halaman 74. Kita baca, qala Rabi bin Sulaiman qila li Syafi'i. Berkata Rabi bin Sulaiman rahimahullah, pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i, ara'aital muslima yaktub ilal musyrikin min ahlil harbi bi annal muslimin yuriduna ghazwahum au bil aurati min auratihim. Bagaimana pendapat Anda wahai Imam Syafi'i rahimahullah tentang seorang muslim
yang dia menulis surat rahasia kepada orang-orang musyrikin dari ahli harbi, orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Dia menulis, orang muslim ini sekali lagi membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh mereka yang sedang perang. Ya, apa yang ditulis? Bi anal muslimin yuriduna ghuswahum, bahwasanya kaum muslimin akan menyerang mereka. Au bir min auratim, atau membocorkan salah satu rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin yang sedang memerangi kaum muslimin. Hal yuhillu dzalika damahu, apakah perbuatannya itu menghalalkan darahnya? Wa yakunu fi dzalika dilalatan ala muwalatil musyrikin, apakah itu menunjukkan dia wala kepada kaum musyrikin atau dia tawali kepada kaum musyrikin? Apakah itu menjadikannya kafir murtad? Ya, ini sama dengan syubhat yang ada sekarang ini yang bergentayangan juga. Di antaranya yang mengatakan siapapun yang membantu Yahudi maka dia apa? Kafir. Di antaranya apa? Yang membeli produk-produk Yahudi dia kafir karena dia apa? Membantu. Ya, orang Yahudi membantu kaum muslim. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini sekali lagi syubhat berkentayangan di mana-mana. Ya, alaikum, wajib bagi kita untuk membentengi dengan al-ilmu nafi, ilmu yang berdasarkan Allah wa Rasul dengan didasari akidah manhaj as-salaf. Karena yang menyebarkan syubhat bukan hanya di luar sana, yang di dalam juga banyak. Naudzubillahi min dzalik, di antaranya di sini. Ya. Bahkan pernah kita baca sebuah artikel membantah Syekh Faisal Qazar yang mengatakan seperti ini. Secara ijma yang membantu orang Yahudi memerangi kaum muslimin kafir murtad. Ngawur ijma'nya. Paham ya? Dibantah, ada makalah khusus itu. Ya, maka di sini apa? Kita tegaskan dan juga dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Ya, kita baca ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah orang yang membocorkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin atau orang kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin itu kafir halal darahnya? Kata Imam Syafi'i, la yahillu damu man thabatat lahu hurmatul Islam illa an yaktul au yazni ba'da ihsan au yakfur kufran bayyinan ba'da imani. Ini dengarkan, ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak halal darah orang yang sudah tetap keislamannya kecuali kalau dia membunuh. Ya, kalau membunuh dia dikisos. Atau ya zani setelah dia menikah. Atau dia kafir dengan kekafiran yang nyata, kufur besar setelah keimanan. Summa yasbut alal kufri, dan dia tetap di atas kekafirannya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini kaidah beliau. Wa laysa dilalatu ala aurati muslimin wala ta'yidi kafirin bi an yahdhar annal muslimin yuriduna minhu ghurratan liyahdaraha au yataqaddam fi nikayatil muslimin bi kufrin bayyinin. Hanya sekedar menunjukkan, membocorkan rahasia orang muslim kepada orang kafir yang sedang berperang dengan orang muslim. Dan sekedar membantu orang kafir. Dengan diantaranya tadi membocorkan rahasia kaum muslimin. Kaum muslim mau menyerang kalian. Ya, maka kata beliau, laisa bikufrin bayyinin, bukan kekafiran yang nyata. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama ketika membantah kelompok-kelompok teroris. Subhat mereka seperti ini. Sedikit membantu orang kafir atau ada kerjasama dengan orang kafir, wah kafir juga. Naudzubillahi min dzalik. Ini syubhat sekali lagi takfirin sejak dahulu kala. Cuma sekarang apa? Diulang-ulang dengan mungkin casing yang lainnya, dengan retorika yang lainnya. Kalau insya Allah seorang salafi sejati yang paham betul akidah manhaj salaf, tidak mungkin bisa terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut. Meskipun yang menyebarkan syekh yang juga menisbatkan kepada dakwah as-salafiyah. Ini sekali lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Dan ini insya Allah sudah pernah kita cantumkan di sebuah majalah dulu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ketika membahas kelompok teroris Al-Qaeda. Itu diantaranya yang dibahas oleh para ulama pembahasan masalah ini. Mereka menuduh sedikit saja membantu orang kafir. Bahkan Anda dengar juga dari satu statement orang. Naudzubillah min dzalik alima yastahiqu minallah. Arab Saudi digelari Yahudi Arabia. Naudzubillah min dzalik gara-gara wallahu alam. Karena apa? Menjadikan salah satu wilayahnya untuk pangkalan militer orang-orang kafir. Digelari apa? Naudzubillah min dzalik. Kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka tidak mengatakan kecuali dusta, kecuali kejahilan. Orang jahil itu belajar, bukan apa? Ngomong. Bukan apa? Berfatwa, bukan asbun, bukan posting sana sini. Naudzubillah min dzalik. Di antara sini kata Imam Syafi'i, sekedar membantu saja tidak dikatakan apa? Kafir. Ini yang disebut dengan kata-kata al-muwala. Cinta kepada orang kafir karena urusan dunia. Ini nggak sampai apa keluar dari Islam. Mana dalilnya? Surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung. Kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Kecintaan di sini nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ini berkaitan dengan kisah sahabat Rasul yang dibawakan dalam riwayat ini. Cuma panjang, kita ringkas saja. Kemudian fakultu li Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, mana dalil orang itu nggak kafir karena membantu orang kafir yang memerangi kaum muslimin? Ini bukan membantu dalam keadaan damai ya. Ini membantu orang kafir ketika perang. Kok nggak kafir? Mana dalilnya? Ini ahlus sunnah naduru ma'sunnah haitsu dar. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah. Kemana? Sunnah itu apa? Berputar, bukan pakai baperan. Meskipun perasaan tetap kita pakai, namun harus didasari oleh qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan masa nggak kafir membantu orang kafir. Sekali lagi, kaita ahlus sunnah salafi qala Allah wa qala Rasul al ilmu qabla al qawli wal amal. Dan ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika ditanya, akul tahada khabran au qiyasan. Wahai Imam Syafi'i, engkau mengatakan fatwa ini karena ada dalilnya atau hanya mengkiaskan? Kata Imam Syafi'i apa? Qultuhu bima la yasa'u musliman alimahu indi an yukhalifahu bisunnatil mansusah. Ini yang kata Imam Syafi'i, aku mengatakan tadi itu berdasarkan as-sunnah yang mansusah. Sabar dulu ya, jihad perlu sabar. Baik, kata Imam Syafi'i, ba'dal istidlal bil kitab. Setelah Al-Quran, kata beliau as-sunnah. Tadi Al-Qurannya sudah kita sampaikan. Al-Mumtahan yang pertama. Dalil sunnah, kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ini ringkasnya. Ketika Rasul diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, bahwasanya ada seorang perempuan, kurir perempuan, membawa surat rahasia dari salah satu sahabat beliau, membocorkan rahasia Rasul SAW yang mau memerangi orang musyrikin kota Mekah. Rasul mengirim Ali bin Abi Thalib dan sebagian yang lain. Dapat surat rahasia itu. Ternyata dari sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini membocorkan rahasia Rasul kepada kaum musyrikin. Ini membantu orang musyrikin ketika apa? Perang. Rasul nggak langsung mengatakan inti kafir, inti anteknya musyrikin. Tidak. Ditanya Rasul, "Mah malaka hada ya Hatib?" Apa motivasimu, sebabmu membocorkan rahasiaku? Maka dijawab oleh Hatib bin Abi Balta'ah, ringkasnya, beliau tidak ragu tentang kebenaran Islam. Beliau tidak ragu tentang kebatilan agama kaum musyrikin. Cuma beliau ini hanya ingin menanamkan jasa kepada kaum musyrikin Mekah agar keluarganya yang di sana tidak diganggu oleh kaum musyrikin kota Mekah. Paham ya? Ini bentuk apa? Walaknya Hatib hanya karena urusan dunia. Maka Rasul pun apa? Memaafkan beliau. Bahkan beliau mengatakan, innahu qad syahida badra. Dia
menyaksikan perang Badar, dan Allah mengatakan kepada para pengikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Intinya ya, di akhir-akhir seperti ini, di saat-saat seperti ini, harus seorang Ahlussunnah salafi sejati jangan ngomong kecuali dengan al-ilmu, dan ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, dan jauhkan dari ahli syubuhat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.